Dulu Presiden Soekarno tuh membangun seluruh komplek itu sampai dengan Manggalawana Bakti, TVRI, sampai kepada Hotel Hilton, semuanya itu termasuk Hotel Mulia. Itu semuanya sampai ke Plaza Senayan, kalau Anda pergi ke Jakarta pasti pergi ke sana. Itu semuanya adalah semua komplek milik negara. Kemayoran. Tim pemburu koruptor awalnya dibentuk di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004. Setelah 5 tahun, tim dibubarkan gara-gara prestasinya memble. Kini Mahfud MD berencana mengaktifkan kembali tim itu. Ada sekitar 10% PDB global yang disimpan di tax haven. 45%-nya itu disimpan di Swiss. Orang Indonesia itu menyimpan dana di offshore itu kurang lebih 331 miliar dolar atau kurang lebih 4.600 triliun. 4.600 triliun. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan ada institusi yang tidak mendukung tim pemburu koruptor. Salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahfud menilai KPK menolak keberadaan tim pemburu koruptor karena tugasnya berpotensi tumpang tindih. Indonesia telah menandatangani perjanjian hukum timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance dengan Konfederasi Swiss. Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, perjanjian ini ialah untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan. Korupsi adalah korupsi, tidak bisa diganti dengan nama lain. Korupsi adalah korupsi, tidak bisa diganti dengan nama lain. Kita berharap aksi bersih-bersih Sri Mulyani tidak berhenti sampai di sini, tapi juga mengambil alih aset-aset negara yang dikuasai Orba, termasuk yayasan-yayasan atas nama keluarga Cendana dan harta yang berada di dalam maupun luar negeri. Konon kalau dirupiahkan jumlahnya sudah hampir 700-an triliun. Putusan Menko Polhukam tentang pengaktifan kembali tim pemburu koruptor, pemburu aset, pemburu tersangka, pemburu terpidana yang melarikan diri atau yang bersembunyi atau yang disembunyikan sekarang terus berproses. Untuk menandatangani Mutual Legal Assignment antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Swiss. MLA ini merupakan legal platform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang disembunyikan di luar negeri. Di negara demokrasi itu apapun ada pro kontra. Kalau Anda bilang KPK misalnya agak kurang setuju, itu Pak Nawawi. Tapi kalau saya baca Pak Firly hari ini bagus, mendukung. KPK kan sudah banyak orang juga. Dan yang berlaku nanti adalah keputusan rapat resmi, proses nomokrasinya, proses politik, tukar opininya gitu, siapa aja boleh ngomong. Dan saya akan terus mengerjakan ini secara serius tentang tim pemburu koruptor ini, tapi tetap memperhatikan saran-saran dari masyarakat. Mahfud menambahkan, SK tim pemburu koruptor masih ada di Sekretariat Negara. Dia pun menyinggung ada pihak yang menolak pembentukan tim pemburu koruptor. Salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Masih ada penolakan, Mahfud kembali menegaskan pembentukan tim pemburu koruptor masih dibahas lebih lanjut. Kita terus mendiskusikannya, karena dulu kan begitu itu dilontarkan, banyak yang tidak setuju. KPK sendiri tidak setuju pada waktu itu. Katanya ini tumpang tindih aja kan, ini kerjaan-kerjaan rutin. Oke, kita dengar semua, lalu kita diskusikan lagi. Jadi itu masih terus dibahas. Tapi dulu SK yang lama kan masih ada sebenarnya, ucap Mahfud. Itu sudah ada di Sekretariat Negara. Kita terus mendiskusikannya, karena dulu kan begitu tuh dilontarkan, banyak yang tidak setuju. KPK sendiri tidak setuju pada waktu itu, katanya ini tumpang tindih aja kan, ini kerjaan-kerjaan rutin. Oke, kita dengar semua, lalu kita diskusikan lagi. Jadi itu masih terus dibahas. Tapi dulu SK yang lama kan masih ada sebenarnya. Saya peringatkan sebagai penegak hukum dan pengawas, jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini, yang belum sinkron ini, untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat. Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional.
Saudara, Indonesia telah menandatangani perjanjian hukum timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance dengan Konfederasi Swiss. Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, perjanjian ini ialah untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan. Ya, secara normatif ini akan sangat bermanfaat bagi Indonesia karena selama ini problem kita adalah kesulitan menjangkau dan mendalami lebih lanjut dugaan pidana korupsi, money laundering maupun perpajakan ketika melibatkan negara-negara yang merupakan tax haven seperti Swiss. Nah, dengan adanya MLA ini tentu akan menjadi sangat bagus karena secara praktis kita dapat meminta bantuan untuk pelacakan, perampasan, pembekuan, bahkan pemulangan aset apabila terbukti dari investigasi secara pidana itu diputuskan bersalah. Prosedurnya adalah kita harus meratifikasi dulu MLA ini nanti menjadi undang-undang. Sebelumnya, pada pertengahan tahun lalu, Mahfud MD mengungkap pemerintah sedang dalam proses pembentukan kembali tim pemburu koruptor. Dia menyebut pihaknya sudah mengantongi impres untuk membentuk tim tersebut. Keputusan Menko Polhukam tentang pengaktifan kembali tim pemburu koruptor, pemburu aset, pemburu tersangka, pemburu terpidana dalam tindak pidana yang melarikan diri atau yang bersembunyi atau yang disembunyikan sekarang terus berproses. Karena cantelannya itu impres. Sekarang impres tentang pemburu aset dan pemburu tersangka dan terpidana koruptor dan tindak pidana lain itu sudah ada di tangan Kemenko Polhukam. Kata Mahfud melalui rekaman video yang diunggah di Instagramnya @mohmahfudmd Selasa 14 Juli 2020. Putusan Menko Polhukam tentang pengaktifan kembali tim pemburu koruptor, pemburu aset, pemburu tersangka, pemburu terpidana yang melarikan diri atau yang bersembunyi atau yang disembunyikan sekarang terus berproses. Berapa potensi yang bisa didapatkan oleh Indonesia dari perjanjian ini, Pak? Ya, memang tidak ada data empirik yang secara akurat menyajikan berapa data di sana. Tapi kalau saya pakai penelitian Gabriel Zucman tahun 2017, ada sekitar 10% PDB global yang disimpan di tax haven. 45%-nya itu disimpan di Swiss. Orang Indonesia itu menyimpan dana di offshore itu kurang lebih 331 miliar dolar atau kurang lebih 4.600 triliun. Tim pemburu koruptor awalnya dibentuk di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004. Setelah 5 tahun, tim dibubarkan gara-gara prestasinya memble. Ini Mahfud MD berencana mengaktifkan kembali tim itu. Dengan bekal impres itu menurut Mahfud, tim pemburu koruptor bakal timbul lagi. Juga perintahkan kepada jajaran Polri, Kejaksaan, KPK, dan lembaga pengawas internal pemerintahan untuk terus memperkuat sinergi, memperkuat kerjasama. Tentu dengan menampung semua masukan-masukan dari masyarakat, karena memang ini perlu kerja bareng, nggak boleh berebutan dan nggak boleh saling sabet. Tetapi berprestasi pada posisi dan tugas masing-masing lembaga atau aparat yang ditugaskan oleh undang-undang untuk melakukan itu, kata Mahfud. Karena cantelannya itu adalah impres, maka sekarang impres tentang tim pemburu aset dan pemburu tersangka dan terpidana koruptor dan tindak pidana lain itu sudah ada di tangan Kemenko Polhukam, sehingga secepatnya nanti akan segera bentuk tim itu. Mahfud mengatakan instruksi Presiden yang menjadi pijakan untuk menghidupkan kembali tim pemburu koruptor sudah terbit. Ia juga menyampaikan tim pemburu koruptor nantinya diisi oleh petugas dari Kejaksaan Agung, Polri, Kemenkumham hingga Kemendagri. Tentu saja karena itu juga menyangkut masalah kependudukan dan departemen-departemen teknis lainnya, kata dia. Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Jangan menunggu sampai terjadi masalah. Kalau ada potensi masalah segera ingatkan. Tapi kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi, ada mensreanya, harus ditindak. Silahkan digigit saja.
Kementerian Keuangan mencatat adanya kenaikan pesat pada aset negara setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Nilai aset negara ini dilaporkan naik 65% menjadi 10.467,53 triliun rupiah. Disitulah baru kita mulai muncul, oh mari kita membukukan dan merekod. Pertama mengadministrasikan, masukkan dulu dalam buku. Universitas bangun perumahan dosen, itu tanahnya milik negara dibangun. Kemudian dosennya sudah pensiun, dosennya udah meninggal, itu masih dimiliki oleh dosen itu tanpa kejelasan apakah barang itu dihibahkan atau tidak. Putusan itu dibacakan dalam sidang virtual pada Kamis 4 Maret kemarin. Duduk sebagai ketua majelis Tiah Widyastuti dengan anggota Indah Mayasari dan Elviani. Tim hukum Bambang diketuai oleh mantan ketua KPK Bushro Mukodas. Menghukum penggugat Bambang untuk membayar biaya perkara sebesar Rp429.000, ujar majelis. Sebagaimana diketahui, Menkeu mencekal Bambang Trihatmojo pada akhir 2019 lalu. Kemudian diperpanjang lagi pada Mei 2020 untuk 6 bulan ke depan, yaitu dengan menerbitkan SK nomor 108/KM6/2020 tentang penetapan perpanjangan pencegahan bepergian keluar wilayah Republik Indonesia terhadap saudara Bambang Trihatmojo, Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games 19 tahun 1997 dalam rangka kepengurusan piutang negara. Dulu Presiden Soekarno tuh membangun seluruh komplek itu sampai dengan Manggalawana Bakti TVRI sampai kepada Hotel Hilton, semuanya itu termasuk Hotel Mulia. Itu semuanya sampai ke Plaza Senayan, kalau Anda pergi ke Jakarta pasti pergi ke sana. Itu semuanya adalah semua komplek milik negara, Kemayoran. Rencana menghidupkan kembali tim pemburu koruptor bermula dari upaya untuk mengejar terpidana kasus Bank Bali, Joko Sugiarto Chandra yang buron. Tim pemburu koruptor yang dibentuk di era Presiden SBY pada 2004, tugasnya saat itu yaitu menangkap koruptor terutama yang kabur ke luar negeri serta menyelamatkan aset negara. Tim ini beranggotakan sejumlah instansi terkait, meliputi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK. Sebenarnya pencekalan pergi ke luar negeri ini mekanisme yang biasa diterapkan pada case serupa, kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari. Menurut Puspa, seseorang dicegah atau dicekal ke luar wilayah Indonesia karena memiliki kewajiban yang belum diselesaikan. Seseorang dicegah berpergian ke luar wilayah Republik Indonesia karena mempunyai tanggung jawab yang belum dikembalikan ke negara, kata Puspa. Berita ini tentu membawa kabar baik bagi kita semua, bahwa keadilan masih bisa ditegakkan meski berurusan dengan kasus lama dan bersinggungan dengan mantan elit penguasa. Tommy yang berkasus dalam mobil nasional dan membuat negara menanggung utang harus merasakan ganasnya pukulan Sri Mulyani. Kini giliran sang kakak yang akan menerima pukulan serupa. Meski hukumannya secara finansialnya kecil, tapi pencekalan akan menghantam mereka yang menyimpan asetnya di luar sana. Dan sepertinya masih banyak kasus-kasus lama cendana yang harus diusut kembali. Kita berharap aksi bersih-bersih Sri Mulyani tidak berhenti sampai di sini, tapi juga mengambil alih aset-aset negara yang dikuasai Orba, termasuk yayasan-yayasan atas nama keluarga cendana dan harta yang berada di dalam maupun luar negeri. Konon kalau dirupiahkan jumlahnya sudah hampir 700-an triliun. Ini jelas bukan jumlah yang sedikit karena bisa menutup utang luar negeri bangsa ini. Meski Soeharto telah tiada, tapi harta hasil korupsinya bisa tetap diambil alih. Pemerintah bisa mengeluarkan aturan baru untuk mengusut aliran kekayaan dan mengembalikan kepada negara. Karena masih banyak pembangunan yang harus dilakukan untuk memajukan negeri ini, terutama pembangunan di luar Pulau Jawa yang baru benar-benar diutamakan saat era Jokowi. Tentunya kalau harta cendana bisa diamankan, hasilnya akan kembali lagi untuk hajat rakyat banyak. Aksi Sri Mulyani ini jelas bukan tanpa ambil resiko. Keberuntungan ibu ini menjadi kepercayaan Jokowi. Akhirnya dalam senyap, Jokowi dan para punggawanya perlahan bisa menyingkirkan musuh negara,
mulai dari pembubaran Petrol, pengambil alihan saham Freeport, Yayasan Super Semar, dan MLA di Swiss. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nawawi Pomolango, mengomentari rencana tersebut. Ia menilai wacana pengaktifkan kembali tim pemburu koruptor perlu dipertimbangkan dengan matang. Nawawi khawatir wacana tersebut justru akan kontraproduktif. Membentuk lagi tim yang sebelumnya sudah pernah ada, rasanya perlu dipertimbangkan lagi dengan matang. Dalam kondisi negeri yang seperti saat sekarang ini, menjadi kontraproduktif untuk melahirkan lagi tim-tim baru, kata Nawawi pada Senin 13 Juli 2020 lalu. Menurut Nawawi, peningkatan koordinasi dan supervisi antar aparat penegak hukum merupakan cara yang lebih tepat ketimbang menghidupkan kembali tim pemburu koruptor. Terlalu semangat membentuk tim-tim, satgas-satgas yang terlalu banyakan gitu. Membingungkan ketika ada tim itu lagi, sementara di dalamnya barangkali tidak ada KPK di dalamnya, padahal KPK menjalankan tugas perburuan ini juga gitu. Di samping itu perlu ada langkah-langkah baru untuk mencegah para buron kasus korupsi kabur ke luar negeri. Ia menuturkan KPK telah memulai upaya untuk menutup kesempatan para tersangka kasus korupsi dapat melarikan diri. Seseorang yang sudah hampir dapat dipastikan akan ditetapkan sebagai tersangka, ruang geraknya akan terus dimonitor sampai tiba saatnya dilakukan tindakan penahanan, ujar Nawawi. Jadi langkah menghidupkan di lain pihak, langkah menghidupkan kembali tim-tim seperti ini juga akan berbalik pikir. Saya menggunakan barangkali istilah berbalik pikir